Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bapak Muadzin yang saya hormati, jamaah pengajian Kamis malam Jumat yang saya hormati, pimpinan Ranting Muhammadiyah Wonosobo Utara yang saya hormati, pimpinan Ranting Aisyah Wonosobo Utara yang saya hormati, pimpinan Ranting IPMPI Muhammadiyah Wonosobo yang saya hormati, pengurus, pengasuh, dan santri Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo yang saya sayangi dan insya Allah dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul dalam pengajian malam Jumat ini tanpa adanya halangan suatu apapun. Sholawat bertanggakan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah duduknya saya di sini selaku pembawa acara yang akan membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga inti, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Rani. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya alamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa huwa minha raqatan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Yang artinya, ya Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia ada menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kamu berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak dan menyombongkan diri dan dia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya.
Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada saudari Rani yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapat pahala dari Allah SWT. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu pengajian inti yang akan disampaikan oleh Bapak Muadzin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya. Pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan di majlis yang mulia ini. Jamaah pengajian malam Jumat, Kamis malam Jumat yang didukung oleh banyak pihak, dari pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Utara, ada pimpinan ranting Aisyah Wonosobo Utara, pimpinan ranting IPM PAY Muhammadiyah yang baru saja kemarin diselenggarakan rapat pembentukan pengurusnya, meskipun belum dikukuhkan, nanti akan segera diadakan pengukuhan pelantikan untuk pengurus IPM ranting Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo, dan juga tentu saja warga Kauman, Kenteng, Lomprang dan sekitarnya. Pada kesempatan malam ini saya menjadi badal pengganti untuk menggantikan Bapak Ustadz Haji Asrori Zaini MAG yang mestinya mengisi pada malam hari ini, tapi beliau berhalangan karena sedang tindak Solo kalau nggak salah. Maka saya yang duduk di kursi cadangan akhirnya mengisi pengajian. Memang ketika pembuatan jadwal saya minta nggak usah dipasang di jadwal yang rutinnya, saya cadangan saja. Kalau sewaktu-waktu ada yang tidak hadir berhalangan, maka mungkin saya bisa menggantikan. Tema yang di-share oleh tim media Mas Rozikin, Reva dan kawan-kawan dari Panti, judulnya Tipu Daya Setan, Mewaspadai Tipu Daya Setan. Dikomentari Pak Rudi malam Jumat bicara tentang setan. Ya nggak ada hubungannya ya. Malam Jumat malam apa, sama saja setan yang ada di mana-mana. Ya. Nanti anak-anak minta tolong dibacakan. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Anak putri bawa Al-Quran enggak? Ngaji sama Al-Quran. Hafal masalahnya ya. Sudah hafal sehingga enggak perlu bawa Al-Quran. Enggak perlu bawa mushaf. Ya putra, ya, bukakan surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Surat ke berapa itu Al-A'raf? Surat ke 7. Mas Rozikin, bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima ahwaytani la aqtulanna lahum La taq'udanna lahum
siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, sekalian terjemahnya. Artinya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya, ini ayat yang pertama menjadikan topik bahasan kita, bahwa Allah telah menjelaskan tentang setan ini. Qala fa bima akhwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Berkata iblis, karena engkau telah menghukum saya tersesat, sebagai makhluk yang tersesat, sebagai makhluk yang terkutuk, la aq'udanna lahum siratal mustaqim, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka, untuk mereka para manusia ini, siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu sebagai orang-orang yang bersyukur. Inilah deklarasi iblis ataupun setan yang akan menyesatkan manusia. Jadi sudah menjadi tabiat, sudah memang ketetapan bahwa iblis ataupun setan ini adalah musuh bagi manusia. Di surat Al-An'am ayat 112 juga ditegaskan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwasy syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'di zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi, aduan, musuh. Nabi itu punya musuh. Musuhnya syayatinal insi wal jinni, setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Jadi berbicara tentang setan, bahkan setan kalangan manusia ini ditempatkan di pertama sebelum musuh berupa setan dari jin. Karena memang manusia ini banyak kelakuannya kelakuan setan juga. Bahkan ini mungkin terkadang lebih provokatif daripada setan yang berupa jin. Yuhi ba'duhum ila ba'di zukhrufal qawli ghurura, yang membisikkan kepada sebagian mereka, sebagian kepada sebagian yang lain, zukhrufal qaul, perkataan yang indah, perkataan yang indah tetapi ghurura, bersifat menipu. Ini sudah satu poin tentang tipu daya setan.
yakni dengan teknik atau strategi zukhrufal qaul, perkataan yang indah-indah untuk menipu daya. Ini cara pertama. Nah, tentang strategi setan menggelincirkan manusia dengan zukhrufal qaul, perkataan yang indah. Jadi setan itu tidak semata-mata mengajak kepada kita untuk berbuat kemungkaran, ayo song-song neraka, semuanya berlaku maksiat, berlakulah dosa, laksanakan dosa-dosa besar, membunuh, berzina secara langsung. Tetapi seringkali setan menggoda manusia dengan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang nampak baik, tetapi sesungguhnya itu semua hanya sebagai tipu daya setan. Sehingga kadang-kadang atas nama toleransi manusia digiring untuk mencampur adukan ibadah-ibadah berbagai agama, mencampur adukan agama. Kadang ada yang berbicara bahwa nampak sangat indah demi persatuan, demi kesatuan, demi toleransi. Semua agama itu benar, tidak sekedar baik, tapi kalimatnya semua agama itu benar. Wah, berarti sing nyembah mungkin matahari, yang nyembah patung, sama benarnya dengan kita yang mentauhidkan Allah. Kadang-kadang orang Islam sendiri yang berbicara seperti itu. Kadang-kadang bukan sekedar orang awam, bahkan tokoh yang menjadi panutan ngomong seperti itu, bahwa agama itu semua benar. Semua agama benar di mata Tuhan. Wah, dekat lagi. Ya, orangnya siapa ya, cari di internet lah ada. Bahkan mungkin ada yang sedang diangkat-angkat. Ya. Ini kan menipu daya. Bagi orang yang kurang pemahaman ilmu agamanya, tentu menganggap bahwa itu adalah baik. Demi toleransi, podo-podo lah semua agama itu ya bener kabeh. Kadang atas nama budaya, atas nama adat, atau mungkin lebih keren local wisdom, ya, kearifan lokal, maka kita digiring untuk melakukan amalan-amalan yang menjurus kepada kemusyrikan. Sebenarnya di Indonesia ini sudah luar biasa. Kita sudah mengakui Islam sebagai agama di Indonesia, dan mayoritas orang Indonesia beragama Islam. Dari kondisi yang dulunya masyarakat Indonesia itu menganut animisme, dinamisme, sampai kemudian kita sudah berubah menjadi masyarakat Muslim. Sekarang Muslim masyarakat Indonesia. Tetapi kadang ada upaya-upaya yang mengarahkan kita untuk menghidup-hidupkan kembali tradisi jahiliyah, termasuk diantaranya membuat sesaji, melarung yang atas nama mungkin sedekah laut, sedekah bumi dan lain-lainnya. Kalau dimanfaatkan buat manusia lebih baik, ya. Padahal ulama-ulama dulu, para dai, para mubaligh, bagaimana mengislamkan Indonesia itu sudah sedemikian beratnya menghadapi tantangan budaya lokal yang waktu itu menganut animisme, dinamisme. Bahkan mungkin ada sekte-sekte atau aliran-aliran yang sangat jauh dari nilai-nilai keislaman.
Yang tahun 1700-an itu berkembang diantaranya kan aliran Bhairava Tantra yang berkembang mulai dari India, dari Hindu ya, yang Hindu di India menyebar sampai ke Indonesia. Bhairava Tantra. Yang itu mengorbankan manusia, di antara ritualnya itu mengorbankan manusia, berpesta seks bebas untuk mencapai kesaktian, kasekten. Itu aliran Bhairava Tantra. Bahkan mengorbankan manusia. Kalau minum-minuman keras sudah mungkin apalagi itu. Molimonya itu bukan sekedar molimo dalam pengertian yang kita pahami, maling, madon, mabuk ya. Tapi diantaranya ini kan Jepang Camakara yang termasuk diantaranya ini adalah mengorbankan manusia. Dan itu berkembang di Indonesia. Di lereng Merapi itu masih ada situs-situs ini aliran Bhairava Tantra yang dari abad 6 di Benggala, kemudian menyebar ke utara, ke Tibet, Mongol, Cina, Jepang sampai ke Indonesia. Disebutkan bahwa Raja Aditya Warman itu ketika pelantikan itu sambil minum darah di antara bangkai-bangkai manusia, amisnya dan baunya bangkai manusia. Itu Aditya Warman. Nanti pelantikan IPM nggak usah seperti itu. Itu karena untuk mencapai satu kesaktian ya, di antaranya. Tetapi kemudian masyarakat Nusantara yang sedemikian jauh dari nilai Islam kemudian bisa diislamisasi. Di tahun 1825, 1830, yakni perang Diponegoro, Kiai Mojo, salah satu penasehatnya atau guru spiritualnya Diponegoro itu sudah mengkonsolidasikan pasukan dari lereng Merapi. Artinya apa? Di tahun itu sudah dilakukan islamisasi. Ya. Adalah luar biasa. Bagaimana dakwahnya kita nggak terpikirkan. Satu kondisi yang dulu masyarakat kita mempunyai aliran Bhairava Tantra dengan kegiatan-kegiatan aktivitas yang sangat tidak bermoral, kemudian bisa diislamisasi. Nah, sekarang ini kadang-kadang dengan alasan tadi local wisdom, kearifan lokal, kita itu digiring kembali untuk menghidup-hidupkan tradisi-tradisi jahiliyah yang dulu berkembang. Bahkan digulirkan pemikiran bahwa agama yang asli di Indonesia itu bukan Islam. Islam itu agama pendatang. Ini juga termasuk kalimat-kalimat yang digembus-gembuskan ini. Bahwa Indonesia ini aslinya bukan Islam. Islam itu adalah agama pendatang. Ini ada ucapan-ucapan yang membuat pemikiran kita Islam ini sebagai agama penjajah. Ini juga termasuk ucapan-ucapan setan untuk melemahkan kita. Itu gerakan nativisasi, menjadikan bahwa Indonesia ini aslinya menganut animisme, dinamisme, ataupun minimal Hindu Buddha. Dikembalikan ke situ. Ya, ini yang kadang-kadang kita terkecoh dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang sekilas nampak baik, tetapi kita tanpa sadar digiring untuk jauh dari nilai-nilai Islam. Terkadang atas nama hak asasi, kita mengenal semua tentu hak asasi, kalimatnya indah, asasi manusia.
Tetapi orang sering berlindung atas nama hak asasi manusia untuk melegalkan seks bebas, melegalkan LGBT, melegalkan pornografi dan lain-lain. Kemarin juga ini kan panas juga Permendikbuddikti nomor 30 tahun 2021 yang tentang pencegahan kekerasan seksual. Tetapi di situ ada pensyaratan bahwa yang masuk kategori kekerasan seksual adalah yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Manakala ada persetujuan korban, maka tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan seksual atau kekerasan seksual. Padahal dalam Islam, kemarin anak-anak sudah kita sampaikan bagaimana Islam itu sangat tegas dalam persoalan perzinaan. Dalam Islam itu suatu kriminalitas, dosa besar melakukan perzinaan. Baik itu dipaksa, terpaksa, ataupun suka sama suka, sama saja, ya, masuk kategori dosa besar. Nah, maka kemarin terjadi kontroversi, perdebatan yang alot, yang sengit, bahkan banyak yang meminta agar Permendikbuddikti nomor 30 itu dibatalkan, dicabut, karena secara tidak langsung menyatakan bahwa yang suka sama suka, yo silakan saja. Nah, gitu. Tidak bisa dikategorikan sebagai masuk kejahatan seksual ini. Kadang atas nama demokrasi, suara rakyat ini kan dikatakan suara Tuhan, ya. Wah, semua rakyat suara Tuhan. Kita jangan tidak nyalah-nyalahkan demokrasinya, tapi ada beberapa kelemahan dalam hal ini, ya. Yang menjadikan ya suara kiai, ustadz, ulama dengan pelaku-pelaku kriminal ya sama saja. Kadang dengan ungkapan-ungkapan kesetaraan, ya, equality, maka ada tuntutan agar betul-betul perempuan dan laki-laki sama, ya. Setara kan tidak mesti sama. Dan menganggap remeh bahwa yang mendidik keluarga, kaum wanita yang mendidik keluarga itu satu aktivitas yang remeh saja. Dan terkadang atas nama itu juga agar wanita-wanita ini keluarlah, bekerjalah, ya. Saya bebas. Nah, siapa yang akan ngurusi, yang mendidik, yang mengarahkan anak-anaknya. Terkadang atas nama moderasi, ini sekarang yang paling gencar kalau di Kemenak ini moderasi yang diembus-embuskan ini. Saya pun nulis kemarin moderasi beragama karena diminta. Tapi saya banyak di dalamnya sebenarnya mengkritik juga tentang moderasi beragama. Karena kriteria moderasi beragama yang sebenarnya merupakan proyek awal tahun 1990 itu sudah diwacanakan. Itu kriterianya sangat jauh dengan kriteria Islam. Memang kita mengenal istilah wasatiyah, ya, yang diidentikan dengan moderasi ini, moderat, untuk berlaku moderat, agar orang tidak terlalu berlaku ekstrim, ini tidak berlaku ekstrim. Tetapi terkadang dengan nama moderasi ini kita kemudian merayakan Natal bersama. Ada orang yang nggak mau mengucapkan selamat Natal, dikatakan wah ini sudah tidak moderat, itu orang yang radikal. Akhirnya mengarahnya ke situ masalahnya. Itu yang bermasalah. Sebenarnya kalau nggak usah mengatakan yang nggak mau mengucapkan selamat Natal nggak radikal, ya, tidak toleran, ya. Mungkin biasa-biasa saja. Tapi kadang dipakai oleh orang-orang tertentu atas nama kalimat yang indah tersebut untuk menyudutkan pihak yang lain. Ini yang bisa dikategorikan zukhrufal qaul, ucapan yang indah tetapi menipu daya. Coba nih,
misalnya tentang merayakan Natal, misalnya kan bulan November, sebentar lagi Desember. Ya. Tolong bukakan surat 19 ayat 88. Quran surat 19 ayat 88 juga. Yang menjadikan alasan bagi kita ketika mungkin atau sebagian masyarakat kita menolak untuk merayakan Natal bersama, di antaranya dengan alasan ayat tersebut. Surat 19, surat apa itu? Surat Maryam. Ya. Ayatnya ayat 88 sampai 91, dibacakan coba. Minasyaitonirrajim. Wa qalu takhadar rahman walada wa laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa ta'asaqqal ardu wa takhirrul jibalu hatta in ta'awlir rahmani walada. Artinya, dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi berbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu, karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. ya, perayaan di 25 Desember itu tidak bisa lepas dari konsep Trinitas. Bukan semata-mata kelahiran Yesus atau Isa. Yang di ayat ini Allah sendiri sangat murka ketika dianggap bahwa Tuhan itu memiliki anak. Dengan ungkapan watang syakul ardu watahirrul jibalu hadda di ayat 90 itu. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Ini ucapan yang sangat batil, ucapan yang sangat mungkar. Allah murka, kok kita ikut-ikutan di dalam satu perayaan yang tidak bisa dilepaskan dari konsep ini. Di mana letak kecemburuan kita? Nah, inilah yang kemudian mengapa sebagian kaum muslimin menolak untuk mengadakan perayaan Natal bersama-sama. Tetapi bukan berarti kita menghalang-halangi, karena kita juga punya prinsip lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagimu agamaku. Ya sudah, silahkan dilaksanakan. Tetapi kita tidak ikut-ikutan, tidak mengganggu. Itu toleransi. Tapi kalau kemudian kita didorong-dorong agar bersama-sama, kemudian yang tidak mau melaksanakan dianggap wah ini intoleran. Nah, ini yang menjadi justru malah mereka yang tidak toleran terhadap orang yang punya prinsip. Karena prinsipnya tidak ingin mencampur adukan dalam urusan masalah agama, apalagi bab keyakinan ini. Ya, karena Allah sendiri sangat murka, bahkan dikatakan langit hampir terbelah, bumi ini seperti keadaannya seperti pewayangan itu, bumi gonjang-ganjingan itu berarti. Kalau Pak Sarjogi mungkin fasih sekali. Nah, ini bagian pertama tentang zuhrufal qauli ghurura. Bahwa setan menjadikan ucapan-ucapan yang indah yang dipakai untuk menipu daya. Kemudian yang kedua, cara setan dalam menjerumuskan manusia itu berlagak sebagai an-nasihin, yakni pemberi nasihat yang baik. Ini mirip metode pertama.
Setan membisikkan pengaruhnya dengan berlagak sebagai teman yang baik, teman yang memberikan nasihat. Nasihat ini satu ucapan untuk kebaikan, namanya nasihat, demi kebaikan. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 20-21, Allah berfirman, bacakan sendiri, kelamaan nanti. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, yakni Adam dan Hawa, untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia, setan itu, bersumpah kepada keduanya. Wa qasamahuma, dan setan ini bersumpah kepada keduanya, ini sesungguhnya aku itu lakuma kepada kalian laminan nasihin, benar-benar hanyalah orang yang memberi nasihat. Jadi setan itu berlagak sebagai penasehat yang baik. Tuhanmu itu nggak pingin agar kamu menjadi malaikat atau kamu kekal di surga. Maka supaya kekal surga tuh dekati pohon khuldi. Itu orang nyebutnya pohon khuldi dan jadi kebiasaan. Meskipun kan mungkin sebenarnya bukan pohonnya ya, bukan nama pohon. Tadi di pengantar pengajian ketika tilawah Quran juga sudah disebutkan ya, kaitannya dengan interaksi antara iblis dengan Adam. Nah, ini berlagak sebagai penasihat yang baik. Ada kisah yang bisa menjadikan pelajaran buat kita. Ini mungkin sudah pernah kita dengarkan atau kita tahu tentang 3 orang bersaudara di zaman Bani Israel dengan seorang rahib. Seorang rahib ya, seorang pendeta, ahli agama. Mungkin kalau bahasa kita di Islam mungkin sufi ya, yang sudah tidak senang dengan keduniaan aslinya ini, sudah menjauh dari urusan duniawi. Yang 3 pemuda ini memiliki saudara perempuan yang sangat cantik. Namun masalahnya mereka ini akan pergi dalam waktu yang agak lama ini. Sementara kalau ditinggalkan, khawatir nih siapa yang menjaga adiknya, adik perempuannya ini. Maka setelah berdiskusi, diputuskan untuk menitipkan kepada seorang rahib yang solih, yang karena kesolihannya itulah maka dipercaya untuk menjaga adik perempuannya ini. Nah, maka datangi rahibnya, disampaikan tentang keadaannya yang sulit. Ini kita akan pergi waktu agak lama, kita punya adik, ini nggak ada orang yang bisa dipercaya untuk menjaga adik saya kecuali engkau, maka tolonglah ini, tolong jaga adik saya. Nah, rahib itu menolak karena khawatir terjadi fitnah. Tetapi karena terus dibujuk oleh pemuda itu, maka akhirnya gimana caranya ya ini? Mau menolak juga nggak enak, karena penting, karena butuh. Maka setan kemudian menghembuskan ide agar permintaan itu diterima dengan syarat. Ya wis lah, diterima saja, tapi ada syaratnya agar tidak terjadi fitnah.
agar bisa menolong mereka tanpa mengganggu ibadah sang rahib ini, maka dibuatlah syarat. Saya akan menjaga saudari kalian selama kalian pergi dengan satu syarat. Dia harus tinggal di rumah yang berbeda dengan rumahku. Jadi aku tidak harus melihatnya, tapi bisa mengawasi dari kejauhan. Maka akhirnya setuju. Oke lah, kalau begitu kita buatkan rumah yang dekat dengan rumahmu, tanpa kamu harus menjaga secara langsung satu rumah dengannya. Sebab nanti kalau hidup satu rumah tanpa ada ikatan, bukan suami istri, nanti masuk, kalau dalam bahasa sekarang ini masuk namanya ini, kemarin namanya kohabitasi. Kohabitasi itu kalau bahasa dulunya kumpul kebo. Itu diperhalus lagi oleh setan. Jadi kohabitasi itu program mudah ya. Kalau anak-anak ini program kohabitasi. Program kumpul kebo. Yang ternyata akan saya sampaikan ke anak-anak ini, survei di Sisi, di Ponorogo Care Center itu kepada para mahasiswa. Ternyata ini tahun 2007 ya, lama ya. Internet belum mungkin seperti sekarang. 9,86% mahasiswa melakukan kohabitasi, hidup bersama satu rumah tanpa ada satu ikatan, kumpul kebo. Ya. Ini 869 mahasiswa respondennya di Undip. Kemudian di UI, Universitas Indonesia Jakarta, itu lebih besar lagi, 36,2%. Hampir 50 kan? Berarti kalau ada orang 100, 36 lebih melakukan kohabitasi alias kumpul kebo ya. Ini tidak saya bahas lagi karena sudah saya bahas ya, mengingatkan. Itu 2007 itu agak lama. Kalau sekarang berkembang internet, masing-masing udah pegang HP dari rumah, dari kamarnya, di mana, itu semakin terprovokasi. Mungkin lebih dahsyat lagi surveinya kalau dilakukan survei. Nah, ini rahib ketika dipasrai anak putri untuk dijaga supaya tidak terjadi kohabitasi, maka jangan satu rumah gitu. Oke, ini maka idenya setan itu ya. Ya, setannya idenya begitu, Mapur ya. Jadi nggak langsung ya diajak tapi dah terima dulu saja. Yang penting kamu bisa menolong orang dan kamu tidak akan terganggu ibadahnya dan tidak akan terjadi fitnah karena beda rumah. Nggak masalah, rapopo wis. Sekarang ditolong, ya, kasihan. Akhirnya tuh. Berjalan beberapa hari cukup baik tanpa kendala. Nah, rahib itu memasakkan makanan. Setelah itu mengantarkan di depan rumahnya, di luar rumah untuk wanita itu. Kemudian kembali lagi ke rumahnya, menutup rumahnya lagi. Ya, mengantarkan makanan hanya di depan rumahnya, sudah pergi lagi supaya tidak masuk ke rumah. Itu awalnya begitu. Maka setan kembali membisikkan ide agar sang rahib itu semakin masuk. Dengan bisikan bagaimana? Apakah kamu akan membiarkan ia keluar rumahnya untuk mengambil makanan, padahal dia kan wanita yang cantik? Ini bahaya. Kalau kau hanya mengantarkan makanan di depan rumahnya, kan dia berarti harus keluar. Nanti kalau dilihat orang, capanti, roh, wala bahaya kan. Maka harus dicari solusi. Ya, jangan biarkan dia keluar. Maka antarkan di depan pintu rumahnya. Ini ngarep pintu gak ada aja kaduan. Oh iya bener-bener nggih. Aja kaduan, meneh kaduan metu ke omah konangan capanti bahaya. Maka depan pintu rumahnya.
Akhirnya ide itu dilaksanakan. Selang beberapa waktu, setan kembali menebarkan perangkapnya dengan memberikan bisikan. Ia hanya seorang wanita yang sendirian, tidak ada orang lain yang diajak bercakap-cakap. Ia menjadi tahanan rumah sekarang. Coba nih, sudah beberapa hari, sudah beberapa minggu, nggak ada yang menemani. Dia seperti tahanan rumah, burung dalam sangkar itu kan. Burung dalam sangkar emas itu. Kamu zalim, ini nggak ada yang menemani dia berbicara. Dia menjadi tahanan rumah sekarang ini. Mengapa kamu tidak mengajaknya bicara? Menengan wae, wayah isu terke makanan ngarep pintu, udah pergi lagi, nggak ada pembicaraan apa-apa. Maka dibisiki, ngomonglah, sapa dia, disapa, tanyakan kabarnya bagaimana. Jangan terus mati orang ngerti kan. Maka akhirnya sang rahib itu berbicara dengan wanita itu untuk menanyakan keadaannya ataupun apa yang dibutuhkan. Ya. Setelah itu kembali lagi, bicaranya formal saja, awalnya formal gitu, nggak ada macam-macam pembicaraannya, hanya kebutuhannya saja. Namun lama kelamaan setan membisikkan di hati agar ia berbicara yang lebih serius lagi, lebih banyak lagi, dan diarahkan yang lebih romantis. Nah ini mulai nih ngomongnya, mulai ngomong-ngomong yang romantis. Nanti tambah-tambah sayang-sayang segala kan ya. Nah, setan mulai meniupkan hawa nafsu dalam jiwa mereka. Pembicaraan yang awalnya sopan, maka mulai lama-kelamaan masuk kepada hal-hal yang tidak bermoral. Setan semakin kuat mempengaruhi, membisikkan ide, semakin jauh, semakin masuk kepada hal yang dilarang oleh agama. Setan membisikkan bahwa wanita itu tidak hanya butuh makanan, tapi juga butuh kedekatan dan kasih sayang. Mulai ini. Akhirnya sang rahib pun masuk, berbincang banyak dan mulai asik dia ngobrol kesana kemari, berbincang-bincang. Dan betul-betul sang rahib akhirnya meninggalkan rumahnya dan lebih lama tinggal di rumah wanita yang dititipkannya tersebut. Disinilah dilihatlah ini bagaimana strategi tipu daya setan, bagaimana mempengaruhi orang yang soleh, tidak langsung kepada kemaksiatan tapi sangat bertahap ya. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan diberikan ide, gagasan, bisikan-bisikan yang nampak logis, tetapi itu adalah jeratan-jeratan setan yang akhirnya sang rahib ini karena sudah tidak terkendali melakukan perzinaan hingga wanita itu hamil. Nah, karena hamil menjadi takut ya. Maka dibisikkan oleh setan lagi, ini hamil sekarang dia. Kalau saudaranya nanti pulang bagaimana ini? Kamu akan terbongkar kedokmu bahwa engkau adalah seorang rahib, seorang pendeta, seorang sufi, ahli agama, ahli ibadah. Kok melakukan tindakan yang bejat, hilang reputasimu? Maka dibisikkan agar sekarang bunuh saja untuk menyelamatkan harkat martabatmu sebagai seorang rahib. Bunuh wanita itu dan kuburkanlah. Nanti kalau saudaranya pulang, maka katakanlah dia meninggal karena penyakit, kena corona atau apa gitu. Gampang gitu. Nah, setelah sekian lama, maka saudaranya kembali. Nah, ditanyakan, ini mana adik saya? Maka mulailah membuat satu skenario, alasan, alibi tentang ketidakadaan saudara perempuan dari 3 bersaudara itu
yang kemudian diberikan alasan bahwa dia meninggal karena penyakit. Awalnya 3 bersaudara ini percaya karena rahib ini orang yang solih. Tapi kemudian setan mendatangi ketiga saudara ini dalam mimpi, didatangi dan dibisiki bahwa rahib itulah yang sebenarnya telah membunuh saudarimu. Percayalah, dia itu telah membunuh saudarimu. Dia hanya berbohong untuk menutupi kedok kebusukannya. Itu hanya kedok untuk menutupi kebusukannya. Maka akhirnya dilakukan penyelidikan dan akhirnya terbongkar bahwa rahib itulah yang telah membunuh adik perempuan dari 3 bersaudara itu. Akhirnya dihukum. Sang rahib dihukum, diputuskan dengan hukuman gantung. Nah, di hari eksekusinya setan mendatangi sang rahib. Dia mengatakan, akulah yang menjadikan wanita itu datang ke tempatmu. Akulah yang menjadikanmu berbicara dengannya. Akulah yang membuatmu masuk ke rumahnya dan akhirnya berzina. Dan aku pula yang membisikkanmu agar membunuhnya. Maka pada hari ini tidak ada yang dapat menolongmu selain aku. Maka ikutilah nasihatku, supaya aku menolongmu, sujudlah kepadaku. Supaya menundukkan kepalanya sebagai tanda bahwa dia bersujud kepada iblis. Sang rahib tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti permintaan iblis itu, permintaan setan. Maka udah kamu sudah bersujud kepadaku, misi saya selesai. Inilah yang saya cari agar engkau mau bersujud kepadaku. Selain melakukan berbagai macam kemaksiatan. Nah, ini pelajaran buat kita bahwa satu dosa besar itu diawali dari langkah-langkah kecil. Maka dibahasakan dalam Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Kata khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan menunjukkan bahwa memang metodologi setan dalam menjerumuskan manusia itu setahap demi setahap. Nah, maka saya sangat tegas kepada anak-anak ini, sangat khawatir kalau kalian dalam bermedia sosial, dalam menggunakan perangkat-perangkat HP, perangkat internet dan lain-lain itu dipakai untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Mungkin dari hal ringan, obrolan ringan, santri putra, santri putri saling menyapa. Nah, lama-lama nyimpan fotonya, gambarnya, videonya, dan lain-lain. Orang ini dikit tenanan iki maksud saya. Pak Pur sing ngerti masalah ini ya. Pak Pur kan bagian besar dari keluarga besar Pandi ini dan yang ikut ya, berpartisipasi untuk mengarahkan anak-anak. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga setan dalam menjerumuskan manusia adalah dengan cara tazyin, yaitu menghiaskan perbuatan buruk agar tampak indah. Sebagaimana firman Allah surah Al-Hijr ayat 39, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti akan aku jadikan pada mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini. Ya.
la uzayyinanna lahum, benar-benar akan aku jadikan mereka itu memandang baik, memandang indah pada mereka perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat di muka bumi ini. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan benar-benar akan aku sesatkan mereka semuanya. Nah, ini tazyin, menghiaskan perbuatan buruk agar nampak indah. Maka misalnya orang mendatangi dukun yang mungkin bahasa dukun itu negatif, menjadi mendatangi orang pinter, wong tua ya misalnya kan, wong tua kan apa ya? Wong pinter, walaupun bodoh ya wong pinter. Ada dukun hitam, ada dari dukun hitam di kamuflase dengan dukun putih. Itu contoh ini yang tazyin, menghiasi perbuatan yang buruk itu agar tampak indah. Ini bukan dukun hitam, oh ini kan mengobati orang, ini kan untuk menglarisi supaya dagangannya laris, menolong orang. Namanya nolong orang kan kebaikan. Masa ini musyrik, nah ini bisikan-bisikan setan. Agar dalam pikiran kita ini adalah perbuatan yang maslahah, ini perbuatan yang baik. Padahal itu satu kemungkaran yang besar, dosa besar kemusyrikan itu, yang menjadikan kita tidak diterima amal ibadah kita, sholat kita nggak diterima. Manakala kita berlaku musyrik ya, mendatangi dukun, paranormal dan lain-lain. Inilah sebagian daripada tipu daya setan yang harus kita waspadai. Maka waspadalah ya. Demikian bila Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.